Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Silvia dari Prodi PGMIB semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Berdasarkan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, sudah ada sejak pertama kali Islam masuk ke Nusantara. Menurut pendapat para ahli sejarah, daerah yang pertama kali Islam masuk adalah Provinsi Sumatera Utara, atau lebih tepatnya di daerah Aceh. Ada banyak sekali catatan sejarah tentang pendidikan Islam yang menjelaskan tentang kepercayaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam. Di antaranya adalah animisme dan juga dinamisme. Pengaruh kepercayaan itu sangat kuat di masyarakat Indonesia sampai Islam datang pada abad ke-7. Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dari Arab, Gujarat, dan India. Mereka sangat mudah diterima oleh masyarakat karena memberikan keteladanan yang baik, seperti sikap ramah tamah, kasih sayang, kejujuran yang tulus, dan lain sebagainya. Peranan Islam sudah banyak memberikan pengaruh di berbagai aspek politik, sosial, dan budaya. Maka dari itu, untuk melacak sejarah pendidikan Islam di Indonesia, tidak lepas dari fase-fase zaman yang telah dilaluinya, selama berabad-abad tahun lamanya. Kemudian, pendidikan Islam adalah prioritas utama masyarakat Muslim pada masa awal kedatangan Islam. Di samping karena besarnya arti pendidikan dan juga karena proses islamisasi yang mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran kendati dengan sistem yang sederhana. Pendidikan Islam pertama kali dilakukan dengan sistem halaqah. Apa itu sistem halaqah? Sistem halaqah yaitu proses pengajaran yang dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, bahkan di rumah para ulama. Di awal tahap pendidikan Islam di Indonesia berlangsung secara informal. Islam dalam pergaulan keseharian sudah mengandung unsur pendidikan, seperti keteladanan yang diberikan oleh para mubalik, membuat masyarakat tertarik terhadap Islam. Sistem awal pendidikan Islam masih bersifat informal atau tidak ada jadwal, tidak ada waktu tertentu, ataupun tempat khusus sebagai sarana belajar tetap, sehingga semua tidak terprogram dengan jelas. Hal inilah yang memicu munculnya sistem pendidikan formal. Dengan sistem pendidikan formal tersebut, punya waktu, ada tempatnya, serta materinya juga terstruktur, sehingga pendidikan lebih tertata seperti itu. Kemudian macam-macam lembaga formal Islam pertama kali di Indonesia. Yang pertama ada pesantren. Banyak yang berpendapat bahwa pondok pesantren muncul pertama kali pada zaman Wali Songo. Dan orang yang pertama kali mendirikan pondok pesantren adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim, atau biasa kita kenal dengan Sunan Gresik. Di Jawa dikenal dengan yang namanya Pawiyatan, yaitu sebuah sistem pendidikan Jawa kuno di suatu tempat. Di tempat tersebut tinggal Ki Ajar dan juga Cantrik. Ki Ajar ini adalah yang mengajar dan Cantrik adalah yang diajar. Dan terus berlangsung sepanjang hari dan sepanjang malam. Sistem ini mirip dengan sistem pesantren. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam sejatinya sudah ada sebelum Islam datang, maka sistem ini termasuk sistem yang diislamkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada masjid dan langgar. Dengan terbentuknya masyarakat Muslim yang semakin lama semakin berkembang, maka kebutuhan akan tempat yang khusus bagi umat Muslim sangat diperlukan saat itu. Maka dibentuklah masjid dan langgar sebagai tempat untuk kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan ibadah keagamaan yang lainnya. Yang ketiga ada surau. Surau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat atau rumah bagi umat Muslim untuk melakukan ritual ibadah seperti
sembahyang, dan juga mengaji. Jadi surau ini adalah tempat untuk sarana beribadah, pendidikan, dan sosial budaya. Intinya adalah surau itu memiliki fungsi utama sebagai tempat multifungsi bagi masyarakat dan yang keberadaannya sangatlah penting. Kemudian ada sejarah pendidikan Islam di Indonesia zaman kerajaan. Kedatangan Islam di Indonesia tidak selalu identik dengan berdirinya kerajaan pertama di Indonesia. Hal ini mengingat pembawaan ajaran Islam ke Indonesia adalah para pedagang, bukan suatu misi politik atau misi tentara dari suatu kerajaan. Mereka tidak berambisi mendirikan sebuah kerajaan. Mereka hanya sekedar berdagang sambil menyiarkan ajaran agama Islam. Mereka juga menyebarkan tanpa ada paksaan. Mereka mengajarkan tentang tauhid dan syahadat. Barang siapa yang bersyahadat berarti ia telah masuk Islam. Seiring berjalannya zaman, Islam pun kian berkembang dan perkembangannya semakin pesat sehingga terbentuklah beberapa kerajaan yang tercatat dalam sejarah. Kemudian kerajaan ini bersistem pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini pertama di Indonesia adalah Kerajaan Pasai dengan rajanya yang pertama bernama Al-Malik Ibrahim Al-Maktum. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-10 Masehi, sedangkan sistem pendidikan yang diterapkan di Kerajaan Pasai adalah yang pertama, sistem pendidikannya secara informal atau berupa majelis taklim dan halaqah. Yang kedua, biaya pendidikannya bersumber dari negara. Kemudian yang ketiga, tokoh di pemerintahannya juga merangkap sebagai ulama. Dan yang keempat, materi pendidikan dan pengajarannya yaitu agama disebut syariat seperti fikih mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua ada kerajaan zaman Wali Songo. Para wali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan ditandai berdirinya kerajaan para wali, yaitu Kerajaan Demak. Kita tahu bahwa dalam sejarah pendidikan Islam, peranan para wali dalam menyebarkan agama tidak dapat diragukan lagi. Berkat kegigihan dan keikhlasannya, agama Islam mampu merebut hati masyarakat Nusantara saat itu. Para wali mengajarkan para santri dan masyarakat berbagai ilmu keagamaan dengan menerapkan metode pondok pesantren atau padepokan pada saat itu. Kemudian dalam pengajarannya, para wali menggunakan berbagai metode sesuai keahliannya. Ada yang menggunakan ilmu tasawuf, ada yang menggunakan ilmu seni budaya, ada juga yang bergerak di bidang militer dan pemerintahan secara langsung. Kemudian yang ketiga, Kerajaan Islam di Maluku. Kerajaan Islam di Maluku ini, raja yang pertama yang berkuasa di Kerajaan Maluku adalah Sultan Ternate. Sejak zaman Sunan Giri, Islam masuk ke Maluku melalui para mubalik dari Jawa dan mubalik dari Malaka. Sedangkan raja yang terkenal akan pendidikan Islam dan dakwahnya adalah Sultan Zainal Abidin. Keterangan metode pendidikannya kurang jelas. Yang jelas Islam saat itu menghadapi dua tantangan. Yang pertama dari penganut animisme, kemudian yang kedua dari orang-orang Portugis yang hendak menyebarkan kekristenan di Maluku. Kemudian yang keempat, Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan pertama yang menganut dalam menerapkan ajaran Islam adalah Kerajaan Kembar Goa Talo. Dalam 2 tahun Islam sudah tersebar melalui jasa murid Sunan Giri, yaitu Abdul Qadir Al-Khatib Tunggal yang berasal dari Minangkabau. Sistem pendidikan di Sulawesi juga mengkaji kitab di pondok pesantren. Hal ini karena menyebarkan melalui murid dari ulama yang sebelumnya juga menyebarkan Islam melalui pengajian dan pendidikan di pondok.
Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.